Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala jazili ni'mai, ahmaduhu ala jalili alai, wa ashkuruhu ala jamili balai, wa ashhadu an la ilaha illahu syahadatan a'daha liyaumi liqa'i, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu sayyidu rusuli wa khatimu anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi wa asfiya'i, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ford Foundation tahun 2020 menyebutkan jumlah filantropi umat Islam Indonesia mencapai 271 triliun rupiah. Namun dalam prakteknya, seperti yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional yang memproyeksikan penghimpunan zakat nasional melalui lembaga yang diatur oleh undang-undang baru mencapai 13 triliun rupiah pada tahun 2020, atau tumbuh 42,85% jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Seharusnya dengan potensi zakat yang begitu besar di Indonesia, zakat dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk peningkatan sumber daya manusia, peningkatan ekonomi rakyat, khususnya masyarakat yang berada di daerah, sehingga masyarakat yang berpenghasilan di bawah rata-rata juga dapat menjadi muzaki di kemudian hari, dalam artian bahwa mereka telah berada pada tingkatan sejahtera. Demikian ungkapan Lili Baryadi dan kawan-kawan dalam bukunya Zakat dan Wirausaha halaman 69. Akan tetapi hadirin, menurut data World Bank pada tahun 2020, hampir 40% dari 260 juta penduduk Indonesia, hanya sedikit yang berada di atas garis kemiskinan nasional dan mempunyai pendapatan kurang dari 2 US dollar per hari. Dan jika ditelaah secara mendalam, maka mayoritas kelompoknya adalah beragama Islam. Dengan demikian, telah terjadi kesenjangan yang sangat jauh antara teori di atas dan fakta lapangan. Oleh karena itu, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Zakat, Solusi Membangun Kesejahteraan Umat, dengan rujukan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 110. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Sayyid Muhammad Tantawi di dalam tafsir Al-Wasit Juz 1 halaman 185 menjelaskan bahwa maksud ayat tersebut adalah qad amarahum subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayah bil muwadzibati ala umudil Islam wa huma al-ibadatul badaniyah bis shalah wal ibadatul maliyah biz zakah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan di dalam ayat ini tentang keberadaan tiang-tiang agama Islam, yakni ibadah fisik berupa sholat dan ibadah materi berupa zakat. Penjelasan di atas hadirin
menunjukkan adanya ibadah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, seperti halnya dua sisi mata uang. Ilustrasinya adalah jikalau ada uang yang kosong di sebelahnya, maka tidaklah berguna dan berharga sedikit pun uang tersebut, meskipun berjuta-juta lembar ia miliki. Begitu pula dengan sholat. Jikalau dilakukan dengan berjuta-juta rokaat, akan tetapi sama sekali tidak mengeluarkan zakat, maka tidaklah berguna dan berharga sedikit pun ibadah yang telah ia kerjakan. Berdasarkan prinsip ini hadirin, maka sejalan dengan hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ditulis di dalam kitab Sahih Imam Bukhari nomor 1395 dan Imam Muslim nomor 19. Fa innahum ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Apabila mereka telah mentaati engkau untuk mentauhidkan Allah dan telah menunaikan sholat, maka ajarilah mereka tentang zakat yang diwajibkan kepada mereka, di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan didistribusikan kembali kepada orang-orang miskin di antara mereka. Lalu timbul sebuah pertanyaan, kepada siapakah zakat tersebut ditasyarufkan? Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi rincian penerima harta zakat kepada 8 golongan, sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Amr bin Muhammad Al-Zamakhsyari di dalam kitab Tafsir Al-Kasyaf juz 2 halaman 438 menjelaskan bahwa maksud ayat tersebut adalah as-sadaqat 'alal asnafil ma'dudah wa annaha mukhtassatun biha la tatajawazuha ila khairiha. Sedekah-sedekah itu adalah bagian khusus baginya dan tidak boleh dibagikan kepada selain darinya. Hadirin, inilah 8 asnaf yang berhak menerima harta zakat, infak, dan sedekah. Lalu, bagaimanakah cara mengelola zakat dengan baik? Mengenai hal ini, Abdurrahman Qadir di dalam bukunya Zakat dalam Dimensi Mandah dan Sosial halaman 85 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat yang dikelola oleh lembaga zakat, apalagi memiliki kekuatan hukum formal, maka ia akan memiliki beberapa keuntungan. Pertama, menjamin kepastian disiplin pembayar zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung oleh para muzaki. Ketiga, efisiensi dan efektivitas pengelolaan harta zakat. Keempat, untuk mensiarkan Islam di dalam pemerintahan yang islami. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada akhirnya kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengimplementasikan sikap at-ta'awun, yakni saling tolong-menolong antar sesama umat manusia dengan memberdayakan zakat demi terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera. Sebagai bahan penutup, MS Ki Dige Sidar penuh semangat mencari keridhaan, penuh khidmat demi menciptakan kesejahteraan umat. Mari giatkan sadar zakat. Wallahul musta'an ila ahsanil hal. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.